Halo anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu dalam pembahasan materi IPA SMK, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 2 khusus untuk subbab perubahan materi. Adapun dalam pertemuan ini kita akan membahas 3 hal, yaitu yang pertama adalah jenis dan sifat zat, yang kedua adalah perubahan wujud, dan yang ketiga adalah perubahan materi. Tujuan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama adalah bahwa anak-anak nanti bisa memahami tentang apa itu jenis zat, yang kedua apa itu sifat zat, yang ketiga memahami tentang perubahan wujud, dan yang keempat adalah memahami tentang perubahan materi. Kalau kita lihat mulai dari yang pertama, apa itu definisi daripada zat? Zat adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang, di mana jenis-jenis zat ini terdiri dari zat padat, zat cair, dan zat gas. Kalau kita lihat tabel berikut ini, ya, ini adalah sifat-sifat daripada ketiga zat tersebut, baik padat, cair, dan gas. Kalau kita lihat dari bentuknya, ya, gambar partikelnya yang padat ini sangat rapat dan teratur, kemudian cair tidak teratur, dan gas itu sangat berjauhan. Ya, bentuknya untuk padat tetap, cair itu berubah-ubah, dan yang gas juga berubah. Kemudian volumenya padat dan cair ini tetap, sedangkan yang gas berubah. Kemudian jarak antar partikel, ya, kalau padat itu sangat rapat dan teratur, kalau cair renggang dan tidak teratur, kemudian yang gas sangat renggang dan tidak teratur. Sedangkan gerak partikelnya pada zat padat, partikel tidak dapat berpindah, hanya dapat bergerak, hanya dapat bergetar. Sedangkan kalau cair, partikelnya itu bebas bergerak, sedangkan gas juga partikelnya bebas bergerak dengan sangat cepat. Nah, inilah ketiga sifat daripada zat padat, cair, dan gas, dilihat dari bentuk, volume, jarak antar partikel, dan gerak daripada partikel itu sendiri. Nah, kalau kita lihat dari ketiga zat tersebut bisa mengalami perubahan wujud. Coba perhatikan anak-anak dari ke bagan yang ada di samping. Wujud zat, gas, padat, dan cair. Dari ketiga zat ini akan mengalami suatu perubahan. Kalau kita lihat, ya, dari gas ke cair, cair ke gas, gas ke padat, padat ke gas, dan padat ke cair, cair ke padat. Kita lihat ini arah tanda panahnya, ya, apa namanya. Kalau dari gas ke cair itu namanya mengembun, nomor 4. Kemudian cair ke gas itu menguap. Kemudian cair ke padat itu adalah membeku. Padat ke cair adalah mencair, padat ke gas itu namanya menyublim, dan gas ke padat namanya mengkristal. Jadi di sini kalau kita lihat perubahan wujud zat itu ada 6: membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Kita lihat apa pengertian dari ke-6 perubahan wujud tersebut. Kita mulai dari membeku. Apa yang dimaksud dengan membeku? Ya, ini lihat membeku ada di poin dari gas, dari cair ke padat. Oke. Nah, membeku adalah peristiwa perubahan wujud zat cair menjadi zat padat dengan melepas energi atau panas, ya. Nah, contohnya apa dari cair ke padat? Air yang dimasukkan ke freezer atau refrigerator itu menjadi es batu. Lilin yang mencair, ya, lilin cair yang didinginkan, ya,
akan memadat atau membeku ya. Yang berikutnya adalah mencair. Mencair adalah peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi cair, dan untuk bisa mencair itu memerlukan energi panas. Contoh, es batu yang berubah menjadi air, kemudian lilin yang dipanaskan juga akan mencair. Kemudian menguap adalah perubahan wujud dari cair menjadi gas ya. Ini juga memerlukan energi panas, sama dengan mencair. Menguap dan mencair itu memerlukan energi panas. Contohnya, air yang direbus itu lama-kelamaan akan menguap, dan jika terus direbus akan habis. Bensin juga sama seperti itu, kalau kita biarkan di tempat terbuka dia akan berubah menjadi gas. Kemudian yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair dengan melepaskan energi. Jadi mengembun dan membeku ini sama-sama melepaskan energi, sedangkan menguap dan mencair itu memerlukan energi panas. Contohnya untuk mengembun, apabila kita menyimpan es batu dalam gelas, maka di bagian luar dari gelas itu akan basah. Kemudian contoh lagi, kalau pagi hari padahal malamnya tidak hujan, kita lihat rumput akan basah di pagi hari. Itu contoh mengembun. Yang kelima adalah menyublim. Yang dimaksud dengan menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Jadi untuk menyublim ini memerlukan energi panas ya. Contohnya adalah pada kamper atau kapur barus, apabila kita biarkan lama-lama akan habis ya. Ibu ulangi di sini bahwa untuk mengkristal itu kebalikan daripada peristiwa menyublim, yaitu perubahan wujud dari gas menjadi padat dan melepaskan energi ya. Contohnya adalah peristiwa berubahnya uap menjadi salju. Pembahasan berikutnya adalah tentang perubahan materi. Perubahan materi ini ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika ini ditandai dengan pengertian tidak terjadi perubahan komposisi dan sifatnya tetap atau tidak berubah. Contohnya adalah es meleleh. Yang kedua adalah perubahan kimia, di mana komposisinya mengalami perubahan dan dikenal dengan perubahan kimia ini sebagai reaksi kimia yang terjadi pada suatu zat dan berubah sifatnya dan komposisinya menjadi zat yang lain. Contohnya adalah pada proses perkaratan besi atau korosi, kemudian penguraian air menjadi hidrogen dan oksigen ketika diberikan arus listrik, atau H2O menjadi H2 dan O2 karena diberikan arus listrik. Berikutnya, apa sajakah ciri-ciri dari perubahan fisika dan perubahan kimia? Ada 5 poin untuk perubahan fisika ya. Yang pertama, adanya perubahan wujud. Contohnya kapur barus menyublim, air menguap. Yang kedua, perubahan ukuran. Contohnya beras ditumbuk menjadi tepung. Ketiga, perubahan volume ya, di mana cairan termometer raksanya akan memuai bila dipanaskan. Pelarutan, contohnya gula melarut dalam air. Kemudian perubahan bentuk energi, contohnya energi listrik diubah menjadi energi gerak pada kipas angin. Jadi pada intinya dari ciri kelima ini bahwa di dalam perubahan fisika itu tidak mengalami perubahan komposisi ya. Nah, yang berikutnya, yang kedua, perubahan kimia memiliki 4 ciri, yaitu perubahan suhu, perubahan warna, perubahan gas, dan endapan.
Kalau kita lihat dari yang pertama, perubahan suhu ya, contohnya adalah seperti ini. Kristal natrium hidroksida dilarutkan dalam larutan asam klorida pada tabung reaksi akan menghasilkan natrium klorida yang terasa hangat dan dinding tabung. Ini sifat dan komposisinya itu sudah berubah, yang mulanya dari natrium hidroksida ya, menjadi natrium klorida. Yang kedua, ada perubahan warna. Contohnya, apabila gula dibakar, ini akan menjadi arang karbon. Ya, dimana sifat dan komposisinya semulanya adalah gula, akan menjadi zat baru, dia dalam bentuk arang karbon. Ya. Kemudian yang ketiga, pembentukan gas. Logam magnesium dilarutkan dalam asam sulfat, kemudian menjadi magnesium sulfat. Ya, jadi di sini dari magnesium plus asam sulfat menghasilkan magnesium sulfat, dan plus ada gas hidrogen. Kemudian pembentukan endapan, ini yang keempat, contohnya larutan timbal nitrat bereaksi dengan larutan natrium klorida akan membentuk endapan timbal klorida ya. Nah, itu ciri untuk perubahan kimia, ada 4 item, dimana pada intinya perubahan kimia ini menunjukkan adanya perubahan komposisi dan menghasilkan adanya suatu zat baru dibandingkan dengan perubahan fisika yang tetap baik komposisi maupun sifatnya ya. Perubahan materi ini akan selalu disertai dengan adanya perubahan energi. Dalam proses biologis makhluk hidup, pemecahan makanan yang melibatkan enzim sebagai katalis secara jumlah bersih menghasilkan energi yang diperlukan oleh tubuh untuk beraktivitas. Demikian tadi bahwa dari perubahan materi baik fisika dan kimia tetap akan menghasilkan adanya perubahan energi. Kalau digambarkan seperti ini, ya, di mana energi itu akan bisa digunakan untuk beraktivitas. Baik anak-anak, itu saja yang bisa Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Kita akan coba melatih pemahaman kalian dari penjelasan yang Ibu berikan dari pertama sampai akhir. Ya, sederhana saja. Ibu berikan seperti ini. Ya. Di awal tadi Ibu sudah membahas bagan atau gambar yang sudah diberikan. Ya. Ada 3 bentuk gas, padat, dan cair. Sekarang pertanyaannya, ya, nanti untuk bisa memahami gambar ini kalian bisa mengulang-ulang lagi materi yang Ibu berikan. Video ini diulang sampai kalian paham betul dan bisa menjawab, bukan hanya memahami apa arti atau maksud dari keenam ini, dari 3 perubahan wujud zat, tetapi juga mencari contoh sesuai dengan yang ada di jurusan kalian ya. Kalau di pariwisata mungkin di jurusan perhotelan, boga, kecantikan, dan di busana ya. Anak-anak semuanya, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan untuk materi bab 2 subbab perubahan materi. Jadi jika ada hal-hal yang kurang dipahami, video bisa diulang-ulang terus, kemudian bisa bertanya kepada guru pengajar, dan yang terpenting silahkan di like dan subscribe channel Ibu dengan lebih banyak lagi dan di-share ke teman-temannya. Demikian pertemuan kita untuk materi subbab ini. Terima kasih, sampai jumpa untuk materi dan pembahasan yang lainnya.